warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Safajra dengan NIM 2123445. Saya Nika Febrianti dengan NIM 2123413. Perkenalkan, nama saya Adinda Safitri, NIM 2123401. Perkenalkan, nama saya Fadila Zahra Aliza dengan NIM 212344023. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Aprilia dengan NIM 2123419. Setiap individu memiliki peran yang berbeda saat membagikan pengetahuan sesuai dengan materi pelajaran dan kepribadiannya. Karakteristik individu bisa mencakup misalnya gaya kepribadian, preferensi mereka tentang cara terbaik individu belajar, bagaimana mereka lebih suka menerima informasi mereka, serta bagaimana mereka dapat dibantu dengan baik untuk menggunakan pengetahuan tersebut. Salah satu cara memvisualisasikan personalisasi adalah memikirkan perusahaan itu satu orang atau perpustakaan satu orang. Semua sumber pengetahuan dalam repositori tertentu dapat dibuat seolah-olah mereka ada di dalam kelompok orang tertentu yang mencerminkan preferensi mereka, latar belakang mereka, dan sebagainya. Penggambarannya dapat dilihat dalam slide ilustrasi konsep personalisasi. Selanjutnya, personalisasi dan pembuatan profil saat ini merupakan cara yang populer untuk mengkarakterisasikan pengunjung ke situs web tertentu. Hal ini terutama berlaku untuk toko virtual, di mana data pelanggan kemudian dapat dianalisis untuk meningkatkan pemasaran. Semakin mudah pekerja pengetahuan untuk menemukan, memahami, dan menginternalisasikan pengetahuan, semakin besar juga keberhasilan dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Alih-alih menggunakan teknologi pembuatan profil untuk lebih memahami semua pelanggan, kita dapat menggunakan teknik serupa untuk mengikuti atau melacak interaksi individu tertentu dengan sejumlah antarmuka memori korporat. Penggambarannya dapat dilihat dalam slide pendekatan alternatif untuk personalisasi. Taksonomi tujuan pembelajaran Bloom. Pada tahun 1956, Bloom membagi pengetahuan menjadi skema hierarkis yang membedakan antara yang pertama yaitu keterampilan psikomotorik. Psikomotor meliputi gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan area keterampilan motorik. Pengembangan keterampilan ini membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu domain afektif. Domain afektif mencakup cara kita menangani hal-hal secara emosional seperti perasaan, nilai, penghargaan, antusiasme, motivasi, dan sikap. Yang terakhir yaitu domain konektif. Konektif lebih umum digunakan, meskipun perubahan sikap sering dibutuhkan dalam manajemen pengetahuan juga. Taksonomi Bloom berfungsi sebagai sarana untuk menentukan keterampilan atau keahlian dan juga sebagai tingkat penguasaan. Jadi, hanya melalui perubahan perilaku, penggunaan pengetahuan dapat disimpulkan, taksonomi memberikan kerangka yang lebih rinci untuk mengevaluasi sejauh mana pengetahuan telah diinternalisasi. Materi yang selanjutnya yaitu analisis dan pemodelan tugas. Analisis tugas mempelajari apa yang harus dilakukan pekerja pengetahuan sehubungan dengan tindakan spesifik yang harus diambil dan atau di proses kognitif yang harus dipanggil untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang paling umum digunakan adalah dekomposisi tugas, yang memecahkan tugas tingkat tinggi menjadi subtugas dan operasinya. Tingkat yang lebih rendah dapat menggunakan diagram alur tugas, diagram alur keputusan, atau bahkan tata letak layar untuk lebih menggambarkan proses langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Dekomposisi tugas dapat dilakukan dengan 6 tahapan berikut. Identifikasi tugas yang akan dianalisis, yang kedua ada pecah menjadi 4 hingga 8 subtugas, yang ketiga gambarkan subtugas sebagai diagram berlapis untuk memastikan bahwa tugas tersebut selesai, yang keempat tentukan tingkat detail yang akan diuraikan, yang kelima lanjutkan proses dekomposisi, pastikan dekomposisi dan penomoran konsisten, dan yang terakhir presentasikan analisis tersebut kepada orang lain yang belum terlibat dalam dekomposisi. Analisis aliran tugas dapat mencakup detail interaksi antara pengguna dan sistem saat ini atau individu lain dan masalah apa yang terkait dengannya. Contohnya sebagai gambar berikut. Sistem pendukung kinerja elektronik atau biasa disebut dengan EPSS telah dan terus digunakan secara luas untuk memberikan pembelajaran dan saran di tempat kerja. Sistem pendukung kinerja elektronik atau biasa disebut dengan EPSS telah dan terus digunakan secara luas untuk memberikan pembelajaran dan saran di tempat kerja.
dalam buku inovatifnya, Sistem Pendukung Kinerja Elektronik Geary 1991 mendefinisikan EPSS sebagai lingkungan elektronik terintegrasi yang tersedia dan mudah diakses oleh setiap karyawan dan disusun untuk menyediakan akses online langsung dan individual ke berbagai informasi, perangkat lunak, panduan saran dan bantuan, data, gambar, alat, dan sistem penilaian dan pemantauan untuk memungkinkan kinerja pekerjaan dengan dukungan dan intervensi minimal oleh orang lain. Sistem pendukung kinerja elektronik juga dapat digambarkan sebagai program atau komponen perangkat lunak komputer apapun yang meningkatkan kinerja karyawan dengan mengurangi kompleksitas atau jumlah langkah yang diperlukan untuk melakukan tugas, menyediakan informasi kinerja yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan tugas, atau memperkenalkan sistem pendukung keputusan yang memungkinkan seseorang karyawan mengidentifikasi tindakan yang sesuai untuk serangkaian kondisi tertentu. Sistem pendukung kinerja seperti EPSS membantu menyaring konten menjadi potongan-potongan yang berguna. EPSS mengkapitalisasi metode yang berguna tersebut dengan mengurangi katakanlah sebuah dokumen menjadi potongan-potongan pengetahuan yang terpisah seperti pada tabel berikut. Setiap potongan kemudian menjadi objek pengetahuan dan EPSS dapat mengarahkan pengguna ke bagian tertentu dari pengetahuan yang pengguna perlukan untuk melaksanakan tugas yang ada. Manajemen konten dalam KM dengan demikian melibatkan penguraian dokumen menjadi komponen konseptual mereka dan memetakan menggunakan indeks konsep jaringan sistematik atau taksonomi, pengetahuan hierarkis. Dekomposisi juga merupakan prasyarat untuk pengembangan EPSS. Memahami visi EPSS masih jauh dari umum. Sistem pendukung kinerja elektronik dapat membantu organisasi mengurangi biaya staf pelatihan sambil meningkatkan produktivitas dan kinerja. Mereka dapat memberdayakan karyawan untuk melakukan tugas dengan intervensi atau pelatihan eksternal dalam jumlah minimum. Malcolm 1998 membahas perluasan konsep EPSS untuk diterapkan pada grup COPS dan untuk menampung konten yang dapat diperbarui secara dinamis dalam gudang pengetahuan organisasi. Menurut Baron 2000, meringkas keadaan terkini EPSS dan pendekatan terkini dengan cara berikut, yaitu ikuti kursus e-learning potong menjadi potong-potongan pembelajaran terpisah, yaitu mengelilingi dengan teknologi yang menilai kebutuhan pembelajaran. Maka, pendekatan terbaik memerlukan model atau jejak pengguna melalui catatan interaksi antara pengguna dan sistem. Model pengguna akan menangkap objek yang diminati atau fokus, yakni konten apa yang akan diakses, kapan, seberapa sering, dalam urutan apa, dan sebagainya. Berikut tabel mengilustrasi pengguna sampel dan model tugas. Mengenai taksonomi pengetahuan pada grup dan juga tingkat organisasi. Sistem manajemen pengetahuan atau KMS adalah alat yang dapat ditujukan untuk mendukung manajemen pengetahuan. Mereka berevolusi dari alat manajemen informasi yang mengintegrasikan banyak aspek lingkungan kerja kolaboratif yang didukung oleh komputer atau CSCW. Dengan sistem manajemen informasi dan dokumen, karakteristik utama KMS sendiri ialah dukungan untuk yang pertama, komunikasi antar berbagai pengguna, yang kedua, koordinasi aktivitas pengguna, yang ketiga, kolaborasi antar kelompok pengguna dalam pembuatan, modifikasi, dan diseminasi artefak dan produk, yang keempat, mengontrol proses untuk memastikan integritas dan melacak kemajuan proyek. Sistem yang mendukung KM menyediakan fungsi spesifik terkait komunikasi, email dan forum diskusi, koordinasi, kalender, dan daftar tugas yang dapat dibagikan, serta kolaborasi yaitu artefak dan ruang kerja yang dapat dibagikan, dan ada kontrol atau jejak audit internal dan kontrol versi otomatis. Fungsi KMS ini memungkinkan banyak individu untuk mengatur aktivitas yang mencapai tujuan tertentu. KMS juga memperluas perspektif karyawan sebagai pekerja pengetahuan dengan memberi mereka sarana untuk menciptakan pengetahuan dan secara aktif berkontribusi pada kumpulan pengetahuan yang dinamis dan dapat dibagikan. KMS menyediakan dukungan untuk banyak fungsi informasi termasuk mendapatkan dan mengindeks, menangkap serta mengarsipkan, menemukan dan mengakses, membuat dan membuat anotasi, menggabungkan, menyusun dan memodifikasi, serta pelacakan. KMS juga dapat dilihat sebagai sistem aktivitas yang melibatkan orang yang menggunakan objek, alat, dan teknologi untuk membuat artefak dan produk yang dapat mewakili pengetahuan untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah KMS mencakup keseluruhan sistem aktivitas tetapi mempertahankan fokus pada aspek penggunaan manusia atau orang dengan tujuan bersama sebagai lawan dari aspek teknologi yang mendasarinya. Adapun arsitektur manajemen pengetahuan organisasi yang terdiri setidaknya dari 3 tingkat. Yang pertama adalah lapisan data, yang dimana abstraksi pemersatu di berbagai jenis data dengan potensi, mekanisme penyimpanan yang berbeda seperti database, dokumen teks, video, dan audio. Yang kedua adalah lapisan proses yang menjelaskan logika yang menghubungkan data dengan penggunaan dan penggunanya, seperti orang lain atau sistem lain yang menggunakan data tersebut. Yang ketiga ada antarmuka pengguna yang menyediakan akses ke aset informasi perusahaan melalui logika yang tergabung dalam lapisan proses arsitektur organisasi
organisasi KM. Selanjutnya ada penggunaan ulang pengetahuan. Ini merupakan menggunakan kembali pengetahuan, melibatkan, mengingat, dan mengenali, serta benar-benar menerapkan pengetahuan jika kita menggunakan taksonomi Bloom. Menggunakan kembali pengetahuan ini biasanya dimulai dengan perumusan pertanyaan, pencarian. Aplikasi pengetahuan mungkin melibatkan mengambil panduan umum dan membuatnya khusus untuk situasi yang dihadapi, atau kadang-kadang disebut dengan rekontekstualisasi pengetahuan, di mana rekontekstualisasi ini sampai tingkat tertentu terjadi selama penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Tiga peran utama yang diperlukan untuk penggunaan kembali pengetahuan. Yang pertama, penghasil pengetahuan, orang yang memproduksi atau mendokumentasikan objek pengetahuan. Yang kedua, ada perantara pengetahuan, ialah orang yang menyiapkan pengetahuan untuk digunakan kembali dengan mengindeks, membersihkan, mengemas, atau bahkan memasarkan objek pengetahuan. Yang ketiga, ada pengguna ulang pengetahuan, yaitu mengambil, memahami, dan menerapkannya. Salah satu ahli yaitu Markus menjelaskan ada 4 jenis situasi penggunaan kembali pengetahuan yang berbeda menurut individu yang melakukan penggunaan kembali tersebut, serta tujuannya dalam penggunaan pengembalian pengetahuan yang cukup serta sesuai dengan peningkatan pengguna dan adaptasi tugas yang diuraikan dalam bab ini. 4 situasi tersebut, yang pertama ada produsen kerjasama, yang kedua ada praktisi kerja bersama, yang ketiga ada pemula yang mencari keahlian, yang keempat penambang pengetahuan sekunder. Ini ada repositori pengetahuan. Repositori pengetahuan ini biasanya intranet atau portal dari beberapa jenis yang berfungsi untuk melestarikan, mengelola, serta memanfaatkan memori organisasi. Ini berisi konten berharga yang merupakan campuran dari pengetahuan diam-diam dan eksplisit berdasarkan pengalaman unik individu yang menjadi atau pernah menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi tersebut, serta pengetahuan yang telah dicoba, diuji, dan ditemukan. Satu ahli, yaitu Zek, juga menjelaskan serta mengklasifikasikan repositori pengetahuan ini berdasarkan jenis konten yang dikandungnya, seperti pengetahuan umum misalnya, literatur ilmiah yang diterbitkan, dan pengetahuan khusus termasuk pengetahuan tentang konteks lokal organisasi. Perbedaan kedua ini sangat berguna karena para pengguna ulang pengetahuan perlu mengetahui apakah kredibilitas pengetahuan tersebut berasal dari pengetahuan umum atau ditemukan oleh rekan mereka yang bersifat khusus. Port, Dolong, dan Beers juga menjelaskan membuat perbedaan antara repositori yang menyimpan pengetahuan eksternal seperti yang dikumpulkan dari intelijen kompetitif, demografis, atau data statistik dari reseller data dan sumber publik lainnya. Dan repositori pengetahuan internal juga menyimpan informasi seperti transkrip diskusi kelompok, email, dan bentuk komunikasi internal lainnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai implikasi strategis dari aplikasi pengetahuan. Repositori pengetahuan harus menjadi toko serba ada untuk aplikasi pengetahuan. Karyawan harus dapat menemukan apa yang mereka butuhkan untuk mengakses, memahami, dan menerapkan pengalaman kumulatif dan keahlian organisasi. Dengan cara ini, pekerja pengetahuan dapat berkonsentrasi untuk melakukan pekerjaan mereka yang sebenarnya dan tidak kehilangan waktu berharga untuk mencoba menemukan semua potongan pengetahuan dan pengetahuan yang telah ditangkap, dikodekan, diperiksa, dan disediakan untuk mereka. Penggunaan kembali pengetahuan yang telah terbukti tidak hanya dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi dapat membebaskan pekerja pengetahuan untuk mengabdikan upaya mereka pada pengetahuan yang inovatif dan kreatif untuk ditambahkan ke memori perusahaan. Pekerja mungkin tidak menyadari bahwa pengetahuan yang mereka butuhkan tersedia. Pengetahuan mungkin disimpan dalam organisasi dan diidentifikasi dengan benar, tetapi mungkin hanya dalam bentuk yang salah untuk tugas tersebut. Informasi penting mungkin hanya tersedia dalam repositori. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu mengenai implikasi praktis dari aplikasi pengetahuan. Yang pertama, buat basis pengetahuan organisasi untuk menyimpan aset intelektual. Yang kedua, membuat halaman kuning perusahaan sehingga pekerja pengetahuan dapat mengetahui siapa yang memiliki pengetahuan di bidang keahlian yang mana. Yang ketiga, menangkap praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dan membuatnya tersedia untuk semua orang dalam organisasi melalui basis pengetahuan. Yang keempat, berdayakan Chief Knowledge Officer untuk mengembangkan dan menerapkan strategi KM untuk organisasi. Yang kelima, pastikan bahwa budaya organisasi akan membantu memfasilitasi fase kunci yang diperlukan untuk siklus knowledge management, yaitu untuk menangkap, membuat, berbagi, menyebarluaskan, memperoleh, dan menerapkan pengetahuan yang berharga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.